Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Hadrah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa hadrah adalah sebuah ritual kolektif yang tumbuh dalam tradisi tarekat atau kelompok sufi. Hadrah dipahami sebagai bentuk aktivitas keagamaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang bertujuan untuk menghadirkan suasana spiritual yang mendalam. Dalam tradisi Arab, istilah hadrah secara harfiah berarti kehadiran, yang dalam konteks ini merujuk pada upaya menghadirkan hati dan jiwa kepada Allah dalam suasana kebersamaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadrah biasanya dilaksanakan oleh para pengikut tarekat atau kelompok sufi. Tarekat merupakan jalan spiritual yang diikuti sekelompok muslim dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan zikir, doa, serta berbagai ritual khusus. Para pengamal hadrah berasal dari berbagai kalangan, baik dari masyarakat umum, murid dalam sebuah tarekat, maupun para guru yang membimbing mereka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadrah umumnya dilaksanakan pada malam hari setelah salat malam karena suasana malam diyakini lebih mendukung konsentrasi, kehusyukan, dan ketenangan hati. Selain itu, hadrah juga sering diselenggarakan pada hari-hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, atau momentum penting dalam kehidupan komunitas sufi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadrah dapat diselenggarakan di berbagai tempat seperti rumah, masjid, zawiyah atau pusat kegiatan sufi, serta lokasi lain yang memungkinkan dilaksanakannya kegiatan spiritual bersama. Pemilihan tempat disesuaikan dengan tujuan, jumlah peserta, serta suasana yang diharapkan dalam pelaksanaan ritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadrah dilakukan dengan tujuan memperdalam hubungan spiritual dengan Allah melalui lantunan doa, zikir, dan bacaan-bacaan tertentu yang dipimpin oleh seorang guru atau pemimpin majelis. Hadrah juga menjadi sarana mempererat ikatan kebersamaan, menumbuhkan rasa persaudaraan di antara para pengamalnya, serta membangkitkan semangat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hadrah dilaksanakan dengan cara berkumpul bersama, melantunkan zikir, doa, dan sholawat secara kolektif dengan irama tertentu. Dalam beberapa tradisi, hadrah juga diiringi dengan gerakan tubuh yang selaras dengan lantunan zikir, sehingga membangkitkan rasa kebersamaan dan kesungguhan spiritual. Pelaksanaan hadrah biasanya dipimpin oleh seorang guru atau pembimbing yang mengarahkan bacaan, urutan zikir, serta menjaga suasana hikmat dalam majelis. Informasi tambahan dari semua sudut pandang. Dari sisi spiritual, hadrah menjadi sarana memperkuat hubungan batin antara hamba dengan Allah. Hadrah tidak hanya dipandang sebagai rutinitas ibadah, tetapi juga sebagai pengalaman batin yang mendalam di mana peserta merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Dari sisi sosial, hadrah mengajarkan nilai kebersamaan dan persaudaraan. Melalui ritual ini, individu-individu berkumpul, duduk berdampingan tanpa memandang status sosial, dan bersama-sama menyatukan suara dalam zikir. Hal ini mencerminkan nilai kesetaraan serta memperkokoh ikatan sosial dalam masyarakat. Dari sisi budaya, hadrah menjadi bagian penting dalam perkembangan tradisi Islam di berbagai wilayah. Hadrah hadir dalam beragam bentuk sesuai dengan konteks budaya setempat. Di Nusantara misalnya, hadrah sering dipadukan dengan rebana dan seni musik tradisional sehingga menghadirkan nuansa budaya lokal yang berpadu dengan nilai spiritual Islam. Dari sisi pendidikan, hadrah dapat menjadi media pembelajaran tentang nilai kedisiplinan, keteraturan, serta pengendalian diri. Peserta diajak untuk mengikuti bacaan dengan tertib, menjaga kehusyukan, serta menghayati makna doa dan zikir yang dilantunkan. Dari sisi psikologis, hadrah dapat menghadirkan ketenangan batin,
mengurangi kecemasan, serta menumbuhkan rasa damai. Melalui pengulangan zikir yang teratur, hati menjadi lebih tenteram, pikiran menjadi lebih fokus, dan emosi menjadi lebih terkendali. Pelajaran atau nilai positif. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari hadrah adalah pentingnya kebersamaan dalam beribadah. Ritual ini mengajarkan bahwa spiritualitas tidak hanya dapat diraih secara individu, tetapi juga dapat diperdalam melalui kebersamaan. Nilai positif lainnya adalah kesabaran, kehusyukan, dan rasa cinta kepada Allah serta Rasul-Nya yang tumbuh melalui praktik zikir bersama. Selain itu, hadrah juga menanamkan nilai kesetaraan, karena semua orang yang hadir dalam majelis hadrah duduk bersama tanpa membedakan status sosial. Kelebihan hadrah adalah kemampuannya menggabungkan nilai spiritual, sosial, dan budaya dalam satu aktivitas. Hadrah menjadi jembatan antara tradisi keagamaan dan budaya lokal, sehingga dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Selain itu, hadrah juga mampu membentuk kebersamaan yang erat di antara pengamalnya. Kekurangannya adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terkait praktik hadrah. Sebagian menganggap hadrah merupakan bentuk ibadah yang kaya makna, sementara sebagian lain menilai praktik tersebut tidak memiliki dasar kuat dalam ajaran Islam yang murni. Perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan perdebatan. Saran yang membangun adalah bahwa hadrah dapat terus dipertahankan sebagai tradisi spiritual dan budaya dengan tetap menjaga esensi keikhlasan dan kehusyukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai tujuan hadrah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.